Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, neraka dan surga adalah dua tempat yang telah disediakan bagi manusia di akhirat kelak. Keduanya tempat yang sangat berbeda. Yang satu penuh kenikmatan, dan yang satunya lagi penuh dengan siksaan. Berbicara mengenai surga, pasti akan sumringah terbayang keindahannya. Namun berbicara neraka, tentu ada perasaan takut karena ada berbagai siksaan di sana. Namun tahukah Anda, ternyata ada fakta-fakta lain tentang neraka. Lalu benarkah neraka selain identik dengan api, ia juga bisa berbicara? Lalu apa yang diucapkan oleh neraka? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Api neraka, panasnya berkali lipat api dunia. Terkena api di dunia saja, pasti kita meringis karena panasnya membakar kulit. Tak terbayangkan, jika tubuh kita disentuh api neraka yang berkali-kali lipat panasnya. Hal ini sudah disebutkan dalam hadis. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, api kalian ini yang dinyalakan oleh anak keturunan Adam adalah satu dari 70 bagian panasnya neraka jahanam. Mereka berkata, demi Allah wahai Rasulullah, apa di dunia ini sungguh telah cukup untuk menyiksa? Beliau bersabda, maka sesungguhnya api jahanam dilebihkan 69 kali lipat panasnya, dan setiap bagiannya memiliki panas yang sama seperti api di dunia. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Api neraka itu telah dipanaskan beribu-ribu tahun. Saking panasnya, apinya sudah berwarna hitam. Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, api neraka telah dipanaskan selama 1000 tahun sampai ia memerah. Kemudian dipanaskan lagi selama 1000 tahun hingga memutih. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun hingga menghitam seperti malam yang gelap gulita. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Neraka bisa berbicara. Api neraka ternyata memiliki leher, mata, dan telinga, bahkan mampu berbicara. Hal ini sudah disebutkan dalam sabda Nabi SAW. Pada hari kiamat, kelak akan muncul dari neraka api yang berbentuk leher. Ia memiliki 2 mata yang dapat melihat, 2 telinga yang dapat mendengar, dan lisan yang dapat berbicara. Ia katakan, aku ditugaskan mengambil 3 macam orang, yaitu orang yang berlaku sewenang-wenang dan keras kepala, orang yang menyembah Tuhan selain di samping Allah, dan orang yang membuat patung-patung. Hadis riwayat Tirmizi. Neraka juga pernah berbicara dengan surga, perihal para penghuninya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, surga dan neraka berbantah-bantahan. Neraka berkata, di tempatku ada orang-orang yang gagah-gagah, suka menekankan kemauannya pada orang banyak, lagi orang-orang yang sombong. Surga berkata, di tempatku adalah orang-orang yang lemah dan kaum miskin. Allah kemudian memberikan keputusan antara kedua makhluk ini. Firman-Nya, sesungguhnya engkau surga adalah kerahmatanku, dan denganmulah aku merahmati siapa saja yang kukehendaki. Sedang sesungguhnya engkau neraka adalah siksaku yang denganmulah aku menyiksa siapa saja yang kukehendaki. Masing-masing dari keduamu itu atas tanggungankulah perkara isinya. Hadis riwayat Muslim. Uap panas api neraka berembus ke dunia. Panasnya api neraka ternyata bisa dirasakan di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan neraka untuk mengembuskan uapnya sebanyak 2 kali setiap tahun. Hal ini sesuai sabda Nabi SAW. Neraka mengadu kepada Tuhannya. Ia berkata, wahai Tuhanku, sebagian dariku memakan, membakar sebagian yang lain. Hal ini karena neraka masih kosong saat ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan neraka untuk mengeluarkan uapnya sebanyak 2 kali, yakni sekali pada musim dingin dan sekali pada musim panas. Uap tersebut
adalah rasa panas yang sangat yang kalian rasakan pada musim panas dan dingin yang paling menggigit yang kalian rasakan pada musim dingin. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan Ahmad. Ada bukit api di neraka. Di dalam neraka, terdapat bukit api bernama Asyu'ud. Bukit ini akan dinaiki oleh orang-orang kafir. Hal ini sudah diabadikan dalam Al-Quran. Asyu'ud adalah sebuah bukit api. Orang kafir menaikinya selama 70 tahun, kemudian yang terjatuh dari atasnya. Lalu naik lagi ke atas dan terjatuh lagi, demikian seterusnya. Hadis riwayat Tirmizi. Ketinggian gejolak api neraka. Karena api yang ada di neraka sudah dinyalakan beribu-ribu tahun, gejolak apinya sudah mencapai 40 tahun perjalanan. Sungguh tinggi gejolak api neraka itu 4 buah tembok yang tebal-tebal. Tinggi masing-masing tembok seperti perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Tirmizi. Neraka memiliki 7 pintu. Jika surga memiliki tingkatan dengan pintu masing-masing, neraka juga terdiri atas banyak pintu. Pembuktian pintu neraka lebih dari 1 sesuai hadis. Ketika datang Ramadan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Hadis riwayat Muslim. Pintu-pintu neraka itu akan dihuni sesuai tingkatan kesalahan dan dosa masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan dalam firman-Nya. Dan sesungguhnya, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, pengikut-pengikut setan semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 43 hingga 44. Di dalam neraka itu juga terdapat alat penyiksa bagi penduduknya, berupa belenggu dan rantai. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, sambil mereka diseret ke dalam air yang sangat panas. Kemudian mereka dibakar di dalam api. Al-Quran Surah Ghafir ayat 71 hingga 72. Nah sahabat beriman, itulah penjelasan mengenai neraka yang bisa berbicara. Sekaligus fakta-fakta tentang neraka itu. Tidak ada kebaikan di dalamnya sehingga tak ada manusia yang ingin mendiaminya. Neraka adalah seburuk-buruknya tempat. Hal ini sesuai firman-Nya. Sesungguhnya, neraka Jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 66. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.